Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh di dalam Yesua Tuhan kami. Kami bersyukur pada siang menjelang sore hari ini Tuhan. Kembali kami ada di tempat ini bersama dengan keluarga WK Salinio dalam ibadah kami. Di ibadah syukur hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan bagi kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama kudus Bapa Yahweh. Saatnya kami rindu diberkati oleh firman-Mu, oleh dafar-Mu. Urapi Tuhan, mempelai-Mu Tuhan. Pakailah menurut kehendak Bapa Yahweh. Masa setan kuasa si jahat mengganggu, sudah kami tolak singkirkan semuanya. Dalam nama Dona Yesua kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, diberkati kita semua. Pada hari ini kita kembali dalam persekutuan ibadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena memang itu bagian kita sebagai kehilat, sebagai gereja Tuhan adalah terus memuji Tuhan. Membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita tentunya dengan mempersembahkan hidup ini. Sebagaimana Roma pertama ayat pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Dan seterusnya, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyenangkan hati Tuhan dengan memuji Tuhan, beribadah seperti ini. Karena itu bagian dari kita membalas kasih Tuhan. Amin. Walaupun saudara, beberapa kali saya sampaikan, kasih Tuhan karena begitu besar, kita tidak dapat membalasnya dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Mau diberikan untuk Tuhan, itu tidak dapat membalas kasih Tuhan. Seentero dunia ini pun diserahkan tidak dapat dibandingkan dengan kasih Bapa Yahweh. Bahkan hidup ini pun diserahkan tidak dapat membalas kasih Tuhan. Tetapi memang haruslah sebagai anak-anak Bapa Yahweh kita tetap memuji Tuhan, menyenangkan hati Bapa Yahweh. Karena itu bagian dari kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di saat ini. Kita membaca di dalam kitab Lukas yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membaca Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Kita bangkit berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di sini ada judul ke-10 orang kusta. Kita mulai ayat 11, 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesua menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesua, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesua dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesua berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Puji Bapa Yahweh. Pada saat ini kita sudah membaca firman Tuhan dalam Lukas 17, khusus ayat 11 sampai ayat 19. Ini adalah tulisan dari Lukas sebagai tabib, sebagai dokter, tetapi dipakai oleh Tuhan, dipercayakan Tuhan juga untuk menjadi alatnya Tuhan. Termasuk apa yang kita baca dalam kitab Injil, dan salah satu adalah tulisan dari Dr. Lukas, yaitu kitab Injil Lukas sendiri. Nah, Lukas dia menulis ada 2 kitab, baik kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Itu tulisan dari tabib Lukas atau Dr. Lukas yang dipakai oleh Tuhan. Jadi memang kalau kita melihat latar belakang para rasul, para nabi, saudara, mereka dipakai dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dokter, ada yang nelayan, ada yang petani. Jadi Tuhan memakai siapapun yang Tuhan berkenan. Amin. Dan itu sampai sekarang Tuhan tidak pernah melihat latar belakang. Yang Tuhan lihat adalah hati. Amin. Hati kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah untuk mengalami mujizat dan keselamatan.
Karena kalau cuma sampai di mujizat, saya bisa katakan itu biasanya kalau berbicara tentang mujizat, contohnya mujizat kesembuhan, mujizat orang mati bangkit, lumpuh berjalan, buta melihat, itu cuma sampai di bumi. Tapi kalau soal keselamatan itu sampai di surga. Makanya hari ini kita akan belajar langkah-langkah untuk mengalami mujizat dan keselamatan. Karena kalau cuma soal mujizat di bumi ini tetapi tidak selamat, percuma. Karena saudara, yang terpenting dalam hidup kita adalah keselamatan. Karena apa artinya saudara kita banyak mengalami mujizat? Baik saudara ketika kita berdoa sembuh. Karena memang itu janji Tuhan. Orang berseru kepada Tuhan berdoa sungguh-sungguh. Dalam kitab Yakobus 5 dikatakan ayat yang ke-16, orang benar berdoa dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Doa orang benar bila disertai dengan iman, dengan yakin, besar kuasanya. Jadi ketika pun kita berdoa, Tuhan pasti menjawab. Tapi yang paling pokok adalah keselamatan. Karena apa artinya ketika kita berdoa Tuhan jawab tetapi tidak ada keselamatan? Karena memang Tuhan Yesus pernah berkata, bukan setiap orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Samayim atau kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa Yahweh. Jadi yang paling diutamakan di situ adalah melakukan. Artinya kalau orang melakukan firman Tuhan berarti mengalami keselamatan. Dan khusus hari ini kita akan belajar langkah-langkah untuk mengalami mujizat dan keselamatan dari dasar pembacaan kita yang sudah kita baca tadi, Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Yang pertama saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, ini cerita tentang Yesua waktu dia ada di dunia ini. Dalam pelayanannya bersama dengan murid-murid, dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan saat dia mau ke Yerusalem, kalau kita baca di ayat yang ke-11 dikatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesua menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, ini masih sebenarnya kalau belajar dari pelajaran kitab suci atau firman Tuhan, ini bagian semua dari Israel. Tetapi saudara, memang Tuhan Yesus dia melayani tidak hanya di kota Yerusalem, tetapi dia melayani di Galilea, dia melayani saudara di Samaria dan di berbagai tempat Tuhan Yesus melayani. Dan kalau kita perhatikan di sini, ketika dia mau ke Yerusalem, dia melewati daerah Samaria dan Galilea. Dan ternyata dalam perjalanan Yesus, di sana ada orang-orang yang datang berseru kepada Yesus. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ada 10 orang kusta ketika Tuhan Yesus masuk di satu desa yang ada di daerah Galilea dan Samaria. Mereka datang kepada Yesus. Nah, 10 orang kusta ini berbicara tentang kehidupan orang-orang yang dalam pergumulan. Orang-orang yang dalam masalah. Namanya kusta. Kalau di dalam kitab Imamat 13 sudah dijelaskan tentang bagaimana penyakit kusta. Memang saudara, orang yang mengalami penyakit kusta, mereka harus datang kepada imam. Imam harus memeriksa. Kalau itu cuman luka di bagian kulit, cuman seperti kalau kita orang Manado katakan panau kalau di dalam terjemahan Alkitab atau kitab suci itu dikatakan panau. Kalau itu tidak menyebar, kalau diperiksa oleh imam itu tidak menyebar di tubuh yang lain, bagian tubuh yang lain, berarti itu cuman biasa saja. Tidak termasuk kusta. Tapi kalau dia menyebar dan dia lebih ke dalam lagi penyakitnya, dan itu sampai menjadi luka, itu sudah termasuk kusta. Nah, jadi memang tugas imam untuk memeriksa orang-orang yang kena kusta. Nah, orang yang penyakit kusta, dalam kitab Imamat itu saudara, mereka kalau sudah kena penyakit kusta itu disendirikan. Mereka saudara diasingkan, tidak bisa berkumpul dengan banyak orang. Jadi ada satu tempat mereka diasingkan. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus, kalau kita melihat, ketika Tuhan Yesus masuk di satu desa, waktu dia menuju ke Yerusalem, ternyata ada 10 orang kusta di satu desa itu. Mereka datang kepada Yesus untuk memohon pertolongan.
Nah, langkah yang pertama untuk lepas dari yang namanya masalah dan pergumulan, mengalami mujizat, dan bukan cuma mujizat seperti orang kusta-kusta ini sembuh, tapi yang lebih ke dalam yang saya sudah kemukakan tadi, yaitu keselamatan. Langkah yang pertama, datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Nah, 10 orang kusta ini tidak salah alamat. Mereka membawa saudara persoalan mereka, masalah mereka kepada pribadi yang tepat. Mereka datang kepada pribadi yang tepat, yang sanggup dan mampu untuk menolong mereka, yaitu Yeshua Mesias. Siapakah Yeshua Mesias? Dia adalah Tuhan. Amin. Tuhan Yeshua Mesias adalah Tuhan. Walaupun banyak orang sampai sekarang tidak mengakui Yeshua adalah Tuhan. Ada yang mengatakan dia cuma anak manusia. Karena ada yang berkata, coba buktikan ayat dalam kitab suci yang menyatakan Yeshua sendiri yang berkata, aku adalah Tuhan. Ada ayatnya kalau baca Yohanes 13. Murid-murid berkata kepada Yeshua, waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yeshua berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, kamu harus saling membasuh kaki. Karena aku adalah guru dan Tuhan, memberikan teladan membasuh kaki, kamu juga harus melakukan demikian. Jadi dari ayat itu kalau kita perhatikan, Yeshua menyatakan dia memang Tuhan. Amin. Dia Tuhan, dia Mesias, dia Tuhan. Dan dia itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Yohanes 8 ayat 24 dikatakan, akulah dia. Yesus katakan, akulah dia, akulah Bapa Yahweh itu sendiri. Dan kalau kamu tidak percaya, akulah dia. Waktu dia bercakap-cakap dengan murid-muridnya, bahkan termasuk ahli Taurat, orang Farisi waktu itu, kalau kamu tidak percaya, akulah dia, yaitu Bapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosa. Jadi kita melihat saudara, langkah yang pertama untuk mengalami mujizat dan keselamatan, datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada pribadi yang tepat untuk membawa segala pergumulan kita. Kita boleh baca ayatnya, kita lihat di dalam kitab Matius yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Silakan dibaca. Dan sebentar siap-siap satu orang membaca Yesaya 55 ayat yang ke-6 dan juga bagian lain dalam kitab Amos 5 ayat 4. Tapi baca dulu Matius yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Yesus katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini kata Yesus. Mengapa dia katakan mari kepadaku? Karena dia sumber jawaban. Amen. Karena Bapa Yahweh di dalam Yesus adalah sumber keselamatan. Amen. Sumber segala-galanya. Yang berbeban berat, yang ada tanggungan berat, ada masalah apapun, tidak ada yang tidak dapat ditolong oleh Tuhan. Amen. Mari kepadaku, artinya datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang mengajak kita supaya kita datang kepada Tuhan. Makanya bagi kita sebagai orang Kristen atau umat Nasrani, itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri yang dengan tindakannya, dengan responnya untuk menyelamatkan kita. Kalau berbicara agama kan, itu usaha manusia untuk mencari satu kepercayaan, satu sesembahan. Itu usaha manusia, namanya agama, usaha dari manusia untuk mencari satu kepercayaan, satu sesembahan. Tapi kalau kita umat Nasrani atau Kristen, itu saudara Tuhan sendiri. Makanya dalam Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan yang memilih kita, itulah kasih karunia. Amin. Hebatnya Tuhan kita, dia yang menyelamatkan kita. Dia yang berkorban bahkan sampai mati di kayu salib. Makanya tinggal dari kita adalah meresponi kasih karunia Tuhan. Tinggal dari kita sebagai gereja Tuhan adalah setia kepadanya, taat kepadanya. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana langkah-langkah untuk mengalami mujizat dan keselamatan. Yang pertama, datang kepada Yesus. Bawa segala pergumulan persoalan kita kepada Tuhan. Seperti Matius 11 tadi ayat yang ke-8. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua, jadi tidak dibatasi oleh satu kelompok, satu organisasi, satu agama. Semua, siapapun yang mau percaya datang kepada Yesus, pasti ada pertolongan. Amen. Ada mujizat.
Kita boleh baca juga Yesaya 55 ayat yang ke-6. Silakan, satu orang bacakan juga. Yesaya 55 ayat yang Carilah Yahweh selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Carilah Yahweh, artinya datanglah kepada Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena ada saatnya kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup, kita tidak bisa lagi, saudara, memperoleh yang namanya kemurahan Tuhan. Tidak akan lagi mengalami yang namanya kasih karunia kalau pintu kemurahan sudah tertutup. Carilah Yahweh selama ia berkenan ditemui dan berseru. Jadi intinya di situ adalah datang kepada Tuhan. Sebagaimana dalam dasar pembacaan kita tadi, Lukas 17 ayat yang ke-12, orang-orang kusta itu datang kepada Tuhan. Mereka tidak berdiam dalam kondisi mereka seperti itu yang sudah diasingkan. Tapi mereka sudah dengar siapakah Yesua. Dia bukan cuma anak manusia, tapi dia adalah Tuhan. Makanya mereka datang kepada Tuhan waktu mereka dalam keadaan kusta. Baca juga dalam Amos 5 ayat yang keempat. Silakan. Amos 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Yahweh kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi di zaman juga Tuhan Yesus dia katakan, marilah kepadaku supaya Tuhan memberikan kelegaan ketika ada pergumulan, ada masalah. Nah, waktu juga di zaman orang Israel, waktu Tuhan pakai Nabi Amos, dikatakan, diserukan kepada orang Israel atau disampaikan kepada orang Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Untuk memperoleh kehidupan dan keselamatan, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan saya percaya kita yang sudah datang kepada Tuhan di hari-hari kehidupan kita, selama kita ada di dunia ini, kita akan terus mengalami yang namanya kehidupan. Amin. Itu janji Tuhan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi yang diutamakan dulu adalah cari Tuhan, maka kita akan hidup. Kalau di ayat lain dikatakan, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Yang lain-lain Tuhan tambahkan. Prioritas adalah Tuhan. Matius 6 ayat 33 sudah jadi hafalan bagi orang Kristen yang rajin baca kitab suci. Tapi itu tidak hanya sekedar ayat hafalan. Itu akan kita alami, yang penting kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dialami oleh ke-10 orang kusta. Jadi yang pertama, saudara, ayat yang ke-12 Lukas 17 tadi, datang kepada Tuhan. Ayat 13, coba kita kembali baca. Ayat 13 di dalam Lukas 17 tadi. Dan berteriak, Yesua Guru, kasihanilah kami. Yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Kalau kita sudah cari Tuhan, sudah datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita ada tindakan, yaitu berseru kepada Tuhan. Memang saudara, orang kusta mereka karena diasingkan, mereka tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak langsung dekat secara langsung. Mereka ada jarak, makanya mereka waktu bertemu dengan Yesus, melihat Yesus dari jarak jauh, mereka berseru. Kalau berbicara berseru berarti berteriak. Amin. Berteriak, namanya berseru. Seperti perempuan Kanaan yang percaya dalam Matius yang ke-17 ayat 21 dan seterusnya. Perempuan itu juga berseru kepada Yesua. Yesua, anak Daud, kasihanilah aku karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, saya percaya juga 10 orang kusta ini, karena di sini dikatakan mereka berseru, berarti saudara mereka berseru dengan suara nyaring. 10 orang berarti kedengarannya luar biasa. Amin. Menggema suara dari ke-10 orang ini. Jadi yang kedua, langkah yang kedua untuk mengalami mukjizat dan mengalami keselamatan, berseru kepada Tuhan. Karena ada ayat-ayatnya, kita baca di dalam kitab Keluaran 15 ayat 25. Keluaran 15 ayat 25, Yunus 2 ayat yang kedua. Tapi baca dulu Keluaran 15 ayat 25, silakan. Musa berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Ya, ketika orang Israel dalam perjalanan mereka dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka di satu tempat, mereka sudah kehausan dan mereka ingin minum air yang ada di Mara, di Meriba, saudara. Airnya pahit.
Dan mereka, saudara, bersungut-sungut. Mereka marah kepada Musa. Dan waktu itu, saudara, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika dia melemparkan satu batang kayu ke air itu, air menjadi manis. Tapi sebelumnya dia berseru kepada Tuhan. Amin. Air yang pahit menjadi manis karena ada seruan. Saudara, kehidupan yang pahit, yang sulit, saudara, kalau kita berseru menjadi manis. Amin. Air itu selalu identik dengan kehidupan. Karena saudara, air itu adalah pokok dari kehidupan kita. Kebutuhan pokok maksudnya. Kebutuhan pokok. Biasanya kalau kita mau ke satu tempat, mau tinggal di satu tempat, biasanya orang yang terutama, yang pertama mereka tanya adalah air. Air, saudara. Karena biar dia itu orang rajin, orang suka bersih-bersih. Tapi kalau tidak ada air, jadi kotor. Suasananya, saudara, jadi tidak baik kalau tidak ada air. Karena air itu kebutuhan pokok kita. Baik untuk kehidupan kita. Kalau dulu, saudara, manusia dikatakan 75% dari air. Tapi ternyata bukan cuma 75%. 80 lebih. 85% itu dari air. Jadi air itu kebutuhan pokok. Nah, orang Israel waktu mereka, saudara, di perjalanan di padang gurun, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan hanya dua hal. Makanan dan minuman. Cuma soal makan dan minum. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang masih ada yang bersungut-sungut soal makan dan minum? Sampai sekarang masih ada. Banyak orang gagal cuma soal makan dan minum. Dan itu memang menjadi cobaan Tuhan Yesus. Waktu di padang gurun selesai Tuhan Yesus, sementara Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, setan datang dengan cobaan, jadikan roti menjadi, batu menjadi roti. Jadi soal makan dan minum. Nah, Tuhan pakai Musa. Waktu itu, saudara, ketika dia melemparkan tongkat sebatang kayu ke air, ke mata air, menjadi manis. Karena ada seruan. Ketika Musa berseru-seru kepada Bapa Yahweh, maka, saudara, mujizat terjadi. Air yang pahit menjadi manis. Nah, kehidupan kita yang pahit, sepahit-pahit apapun, kalau kita berseru kepada Tuhan, pasti kita mengalami kemanisan. Yang penting pertama sudah datang kepada Tuhan. Kedua, berseru. Ada ayat-ayatnya juga, coba kita baca. Kita lihat juga di dalam kitab Yunus 2, ayat yang kedua, silakan. Yunus 2 ayat yang kedua. Siap-siap sebentar, satu orang membacakannya di dalam Mazmur 50 ayat 15. Baca dulu Yunus 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Yahweh, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Yunus pada waktu, saudara, memang kesalahannya karena dia waktu Tuhan mengutus ke Niniwe, dia lari. Akhirnya, saudara, di perjalanan di lautan, saudara, dia diizinkan Tuhan mengalami badai. Perahu, kapal yang dia tumpangi mengalami badai, dan akhirnya dia harus dilemparkan ke lautan. Dan dia ditelan oleh ikan besar. Dan waktu dia ada di dalam perut ikan, dikatakan di tengah-tengah dunia orang mati, aku berseru, dan Tuhan menjawab doanya. Amin. Sehingga, saudara, Tuhan menyuruh ikan besar itu muntahkan Yunus, dan waktu itu Yunus bertobat. Dia akhirnya melangkah ke Niniwe untuk menyampaikan maksud Tuhan bagi orang-orang Niniwe supaya bertobat. Tapi, saudara, kita ambil intinya di situ adalah, walaupun, saudara, di tengah-tengah dunia orang mati, di perut ikan, di dalam lautan lagi, saudara. Tapi ketika Yunus berseru, Tuhan menjawab. Amin. Yang kedua, Tuhan mau kita selalu mau berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sama juga dengan Mazmur 50 ayat yang ke-15. Mari kita baca Mazmur 50 ayat yang ke-15. Sebentar, siap-siap. Mazmur 107 ayat 6 dan ayat 13. Tapi baca dulu Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Berserulah kepadaku pada masa kesesakan. Jadi pada masa kesulitan, kita sudah melihat Musa waktu, saudara, orang Israel dalam masa kesulitan, air pahit mereka
berseru. Musa berseru, Tuhan mendatangkan mujizat air jadi manis. Yunus di tengah-tengah dunia orang mati, artinya saudara sudah dibayang-bayang maut, tapi ada kehidupan ketika dia berseru. Mazmur 50 ini juga dikatakan, di tengah-tengah kesesakan ketika berseru Tuhan menjawab. Amin. Sama juga dengan Mazmur 107 ayat 6 dan ayat 13. Mari kita lihat Mazmur 107 ayat 6 dan ayat 13. Silakan dibacakan. Mazmur 107 ayat 6 dan ayat 13. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Lompat ayat 13. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kalau tadi dikatakan dilepaskan mereka dari kecemasan mereka, kalau di ayat 13 diselamatkanlah mereka dari kecemasan mereka. Amin. Ketika berseru-seru dalam masa kesesakan, dilepaskan dari kecemasan, diselamatkan dari kecemasan. Jadi intinya saudara, Tuhan mau kita berseru bagian yang kedua, seperti 10 orang kusta. Mereka sudah datang kepada Yesua dan mereka berseru. Jadi langkah yang kedua adalah berseru. Seperti juga dalam kitab Yeremia 33 ayat yang ketiga yang sudah jadi ayat hafalan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang kita tidak ketahui sekalipun Tuhan beritahukan ketika kita berseru. Langkah yang ketiga, yaitu saudara, mendengar serta melakukan dengan iman setiap perintah Tuhan Yesus Masiah. Ini penting. Mendengar serta bertindak untuk melakukan segala perintah Tuhan. Itu di ayat yang kalau kita lihat di ayat yang ke-14. Silakan dibacakan ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, kita perhatikan, ketika mereka sudah datang kepada Yesus, mereka berseru, tidak sampai di sana. Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan waktu itu. Waktu mereka sudah datang kepada Yesus dan mereka berseru, Tuhan Yesus menyuruh mereka datang kepada imam-imam. Nah, saya sudah kemukakan tadi, memang saudara dalam aturan Torah, orang yang kena kusta itu harus datang kepada imam. Itu di Imamat 13 ayat 1, 2 dan ayat 9. Supaya lebih jelas kita baca ayatnya. Imamat 13 ayat 1, 2 dan lompat ayat yang ke-9. Sebenarnya di situ menjelaskan tentang bagaimana orang yang mengalami penyakit kusta. Tapi kita baca intinya saja ayat 1, 2 dan ayat yang ke-9. Silakan. Yahweh berfirman kepada Musa dan Harun, Ya. apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Ayat 9. Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Amin. Jadi Tuhan Yesus tidak salah. Dia berdasarkan Torah atau firman. Amin. Perintah Tuhan. Dia katakan kepada ke-10 orang kusta itu, pergilah kepada imam, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan mereka tidak hanya mendengar kata Yesus, tapi mereka bertindak dengan iman. Amin. Jadi mendengar dan melakukan setiap perintah Tuhan tentunya dengan iman. Ini langkah yang ketiga. Untuk mengalami yang namanya mujizat dan keselamatan, dengar perintah Tuhan dan lakukan dengan iman. Karena memang ada dasar ayatnya juga. Ulangan 28 ayat 1, Yakobus 1 ayat 22. Kita baca dulu Ulangan yang ke-28 ayat 1. Silakan. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau baca seterusnya, setelah kita mendengar dan melakukan firman perintah Bapa Yahweh, kita bukan cuma diangkat, dipermuliakan, tapi banyak hal yang kita alami di sana. Di desa kita diberkati, di kota kita diberkati. Amin. Segala penyakit dilalukan. Tidak akan mengalami kerugian. Itu janji Tuhan. Tuhan mengangkat kita bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Hari demi hari bukan turun tapi naik. Baik secara rohani dan secara jasmani. Itu janji Tuhan. Yang penting mendengar dan melakukan. Nah, ke-10 orang kusta ini
Tuhan. Lalu berseru. Yang ketiga, dengar apa yang Tuhan perintahkan dan lakukan dengan iman. Jika kita terus mau mengalami mujizat Tuhan, dan inti yang paling utama adalah keselamatan, dengar firman Tuhan, dengar perintah Tuhan, dan lakukan. Itu yang sudah kita baca, Ulangan 28 ayat 1, Yakobus 1 ayat 22. Silakan dibacakan, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau orang cuma dengar firman tetapi tidak melakukan, menipu diri sendiri. Kita ditipu oleh orang, pertanyaannya, apakah sakit kalau ditipu oleh orang? Sakit, saudara. Berarti lebih sakit kalau diri sendiri menipu diri sendiri. Amin. Sedangkan saudara, orang yang di dekat kita saja, yang kita sayangi, yang kita kasih, selalu menipu kita, merugikan kita, saudara, mendustai kita. Sakit orang yang dekat dengan kita. Jangankan orang yang dekat, orang yang jauh sakit. Apalagi orang yang dekat. Dan yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi saudara, orang yang hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, Yakobus 1 ayat 22, menipu diri sendiri. Bayangkan sedang diri sendiri dia tipu, apalagi orang lain. Pasti saudara, orang lain dia tidak segan-segan tipu orang lain. Jadi yang ketiga saudara di sini, untuk mengalami mujizat dan keselamatan, dengar suara Tuhan, peka dengan setiap perintah Tuhan, punya telinga untuk mendengar dengan baik dan melakukannya. Amin. Makanya Tuhan ciptakan kita dua telinga supaya lebih banyak mendengar firman Tuhan dan tentunya melakukannya. Yang keempat saudara, tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan, atau saya bisa katakan harus tahu diri. Amin. Banyak orang setelah Tuhan sudah tolong tidak bersyukur, lupa diri. Makanya lupa Tuhan. Jadi saudara, hal yang keempat, tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu kita baca ayat 15 sampai ayat 18. Mari kita lihat dalam pembacaan kita tadi, Lukas 17. Kembali baca ayat 15 sampai 18. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring. Ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesua dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesua berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Tuhan selain daripada orang asing ini? Nah, orang Samaria di zaman itu saudara, mereka memang tidak bergaul dengan orang Israel asli. Karena memang sejarahnya di zaman Israel ketika sudah menjadi dua kerajaan, Yerusalem ibu kota Yehuda, ibu kota Yerusalem, dan 10 suku yang ibu kota Samaria. Ketika zaman Raja Asyur saudara, Raja Aram menawan orang Israel yang 10 suku, dia saudara tempatkan di sana bukan lagi orang-orang Israel asli. Sedangkan orang Israel yang 10 suku itu sudah ditawan oleh Raja Asyur pada waktu itu. Dia angkat ke Asyur dan dia gantikan di sana dengan orang-orang Sefarwaim, orang-orang Kuta, orang-orang asing. Dan itu berlanjut sampai di zaman Yesua. Makanya orang Samaria itu dianggap asing bagi orang Israel. Tapi ternyata dari 10 orang kusta yang datang kepada Yesus waktu itu, salah satu adalah orang Samaria, dan dikatakan hanya orang Samaria ini yang datang tersungkur di depan kaki Yesus ketika sudah ditahirkan dari kusta. Ketika sudah disembuhkan, orang kusta ini saudara tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dia ingat Tuhan, dia tidak lupa diri. Banyak orang percaya di akhir zaman ini cuma suka mujizat Tuhan, cuma suka pertolongan Tuhan, cuma suka berkat, cuma suka kalau Tuhan tolong dari pergumulan. Tapi setelah Tuhan tolong, lupa Tuhan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Amin, saudara. Karena ternyata kalau kita perhatikan, Yesus berkata begini, bukankah 10 orang kusta itu sudah disembuhkan? Yang datang cuma 1 orang, manakah yang 9? Mereka yang 9 itu saudara tumingkas. Yang 9 ini saudara lupa Tuhan, tidak bersyukur, tidak tahu diri. Mereka saudara hanya butuh mujizat. Nah, ini peringatan, jangan sampai kita datang kepada Tuhan cuma karena mujizat. Karena memang realita kenyataan sekarang ini seperti itu.
Banyak orang cuma cari mujizat, tapi tidak datang mencari hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, orang asing ini, orang Samaria, ternyata saudara, dia tidak punya hati seperti 9 orang yang lain. Satu orang Samaria ini betul-betul dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya supaya dia sembuh dari kusta, tapi saudara, dia mengalami hati yang dibaharui oleh Tuhan. Amin. Yang disembuhkan oleh Tuhan kepada orang kusta, yang orang Samaria ini, saudara, bukan cuma kustanya di kulit, tetapi sampai di hati. Kusta sampai di hati. Amin. Kusta, saudara, itu bisa dikatakan perkara-perkara hal yang najis, hal yang jijik. Itu juga bisa berbicara dosa. Nah, orang Israel kalau mengalami kusta cuma karena ada beberapa hal. Karena juga dosa. Salah satu hal adalah karena ketika mereka berdosa sehingga Tuhan izinkan kusta. Sama seperti Miriam. Waktu saudara dia memberontak kepada Musa, Miriam dan Harun, Tuhan langsung timpakan kusta kepada Miriam. Nah, saudara, satu orang Samaria ini yang sembuh, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan itu yang dipertanyakan oleh Yesua, hal untuk datang kepada Tuhan. Manakah yang 9 orang? Hanya satu orang ini yang adalah orang asing. Nah, kita bersyukur kalau kita, walaupun saudara adalah goyim, tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bangsa-bangsa yang di luar dari jalur keselamatan sebenarnya bukan bangsa pilihan, tapi kita boleh menerima Yesua datang kepada Tuhan. Kita mengalami keselamatan. Karena memang saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-19 dikatakan, kalau kita baca ayat yang ke-19 bagian yang terakhir, silakan dibacakan ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Yang kelima, saudara, ini yang paling penting bagi kita yang saya sudah kemukakan tadi. Tuhan Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia tidak hanya sembuh karena kusta yang dialami oleh orang ini sembuh, tapi dia mengalami keselamatan. Amin. Itu yang paling penting, saudara, keselamatan. Karena apa artinya sudah mengalami mujizat? Makanya mujizat yang paling terbesar kalau saudara orang berdosa bertobat dan menerima keselamatan. Bukan orang mati bangkit, belum tentu juga orang mati bangkit lalu perjalanan hidupnya setelah dibangkitkan dia dekat dengan Tuhan. Kalau dia jauh dari Tuhan percuma, walaupun sudah mengalami kebangkitan. Tapi kalau dia dari berdosa lalu dia bertobat dan dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu mujizat yang paling besar. Adalah orang berdosa bertobat dan menerima keselamatan. Jadi 5 hal ini, yang pertama saudara datang kepada Yesua, yang kedua berseru kepada Tuhan, yang ketiga mendengar melakukan, yang keempat tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, yang kelima saudara kita harus berdiri untuk mengerjakan keselamatan. Amin. Bangkit berdiri mengerjakan keselamatan, karena Yesus katakan bangkit pergilah, karena keselamatan sudah jadi bagianmu. Artinya kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus bangkit pergi untuk memberitakan keselamatan bagi banyak orang. Artinya kita juga menjadi saksi. Maka keselamatan itu tetap jadi bagian kita. Mujizat-mujizat kalau kita bangkit berdiri dan pergi akan menyertai kita dan sampai kita masuk ke tempat yang sudah Tuhan siapkan, yaitu surga Samaim yang kekal. Puji Bapa Yahweh, biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sudah diberkati oleh dafarmu, oleh firman-Mu. Di saat ini Tuhan mengajar kami supaya kami Tuhan datang kepada Tuhan. Kami berseru, kami mendengar firman dan kami melakukannya. Juga Tuhan menghendaki supaya kami setelah sudah diselamatkan, kami juga membagikan keselamatan. Kami bangkit pergi untuk memberitakan keselamatan bagi banyak orang. Karena keselamatan itu Tuhan sudah beri kepada kami semua. Terima kasih buat firman-Mu dan kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Berkati penyembahan kami di dalam nama Adonai Yesus Masihi. Haleluya. Amin.